Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin memaparkan hasil dari uji coba kami mengenai pelaporan hasil praktikum osmosis dan juga difusi. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mempelajari, memahami, dan juga mengetahui proses terjadinya difusi dan osmosis pada kehidupan nyata. Alat dan bahan praktikum difusi. 1. Alat-alat gelas plastik. 2. Bahan air mineral sirup. Praktikum osmosi. 1. Alat-alat pisau gelas ukur penggaris neraca. 2. Bahan kentang air garam gula. Dasar teori praktikum difusi dengan sirup. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebut luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Dasar teori praktikum osmosis pada kentang Solanum tuberosum. Osmosis merupakan perpindahan zat dari daerah yang memiliki konsentrasi rendah hipotonik ke daerah yang memiliki konsentrasi tinggi hipertonik. Melalui membran semipermeabel, sel yang memiliki perbedaan konsentrasi dengan zat di sekitarnya memungkinkannya mengalami osmosis sehingga akhirnya sel itu mempunyai konsentrasi yang sama dengan zat di sekitarnya isotonik. Langkah kerja praktikum difusi dengan sirup. 1. Tuangkan air ke dalam gelas. 2. Masukkan beberapa tetes sirup ke dalam air tersebut. Langkah kerja praktikum osmosis pada kentang Solanum tuberosum. 1. Bersihkan kentang mentah dari kulitnya. 2. Potong kentang dengan ukuran 4 cm sebanyak 3 potong. Usahakan potongan kentang tersebut memiliki berat yang sama saat mengupas kentang dan memotongnya. Upayakan jangan sampai terkena air atau cairan apapun. Ketiga, timbang berat kentang menggunakan neraca dan pastikan besarnya sama. Di sini menggunakan kentang seberat 6 gram. Keempat, siapkan larutan gula, larutan garam, dan air bebas masing-masing dalam gelas ukur. Kelima, masukkan potongan kentang secara bersama ke masing-masing gelas ukur yang telah diberi tanda A, larutan garam, gelas ukur B, larutan gula, dan gelas ukur C berisi air bebas. Keenam, biarkan potongan kentang terendam dalam masing-masing larutan selama 30 menit. Ketujuh, setelah 30 menit angkatlah kemudian taruh di tempat kering. Kedelapan, periksa keadaan kentang kemudian timbang ulang kentang tersebut dan catat hasilnya. Pengamatan praktikum difusi dengan sirup. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, terjadi perubahan saat sirup dituangkan ke air mineral, di mana air mineral berubah mengikuti warna air sirup. Itu biasa terjadi karena adanya proses perpindahan difusi di mana zat dan dari konsentrasi yang tinggi perpindahan ke konsentrasi yang rendah. Praktikum osmosis pada kentang Solanum tuberosum. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami penurunan berat maupun tidak perubahan berat sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Pada gelas A, larutan garam, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan berat timbangan 6 gram menjadi 5 gram. Pada gelas B, larutan gula, kentang juga menjadi sedikit lembek tetapi berat tidak terjadi pengurangan atau penambahan. Tidak sama seperti kentang pada gelas 1 tetap 6 gram.
Pada gelas C, larutan air biasa, berat dan tekstur kentang tidak berubah, tetap 6 gram. Pernyataan dan diskusi. Yang ke-1, apa yang terjadi pada air mineral setelah ditambahkan sirup tersebut? Ya, baik, saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah setelah sirup dituangkan ke air, sirup tersebut langsung menyebar dan larut sehingga air menjadi berwarna. Yang kedua, apakah sirup tersebut bisa larut ke dalam air mineral? Jawabannya iya, sirup tersebut bisa larut ke dalam air mineral. Yang ketiga, bagaimana warna air mineral setelah dituangkan sirup? Mengapa? Jawabannya, warna air berubah menjadi berwarna. Hal ini terjadi karena terjadi difusi pada kedua zat tersebut. Pertanyaan dan diskusi osmosis. 1. Pada jenis larutan apa kentang mengalami pengurangan berat dan mengapa demikian? Jawaban, kentang yang direndam dalam larutan garam karena 30% dan 5% akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang atau nikotonin keluar menuju ke larutan gula hipertonin yang menyebabkan volume air dalam kentang berkurang sehingga berat kentang menurun dan menjadi lembek. 2. Pada larutan apa kentang mengalami penambahan berat dan mengapa demikian? Jawaban, tidak terjadi penambahan berat kentang pada semua jenis larutan. 3. Dapatkah difusi dan osmosis disamakan? Jelaskan. Jawaban, tidak bisa disamakan karena dilihat dari pengertiannya sangat beda. Difusi lebih cepat dan jarak penyebarannya luas karena dapat terjadi di antara beda zat gas cair atau padat seperti pengamatan pada sirup. Sedangkan osmosis terjadi lebih lambat dan jarak penyebaran dekat hanya dapat terjadi di antara dua larutan seperti pengamatan pada kentang. Kesimpulan praktikum difusi dengan sirup. Setelah sirup diteteskan pada air murni, sirup mengedap kemudian menyebarkan ke atas hingga tercampur rata menjadi larutan isotonis. Hal tersebut menandakan peristiwa difusi. Praktikum yang kami lakukan dalam meneliti kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam, gula, dan air mineral. Hasil yang dimasukkan ke dalam air yang dicampur larutan garam terjadi pengurangan berat kentang karena garam. Adalah zat yang larutan dalam air tidak menambah massa kentang. Yang dimasukkan ke dalam air gula tidak bertambah, tidak berkurang. Begitupun dengan potongan kentang yang dimasukkan